Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Indri Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Yang pertama, saya akan membahas terkait ruang lingkup ekonomi manajerial, di mana definisi ekonomi manajerial itu sendiri adalah aplikasi ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan, atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan oleh figur di bawah ini, di mana masalah keputusan manajemen terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam ilmu keputusan dan teori ekonomi, di mana dua bagian tersebut menjadi suatu aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial dengan output yaitu solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Masalah keputusan manajerial yang sudah kita lihat di bagian atas figur tadi timbul dalam organisasi apa saja. Bisa di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas, atau badan pemerintah pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimumkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup dengan keterbatasan sumber daya fisik seperti dokter, teknisi, perawat, peralatan, tempat tidur, dan anggaran. Tujuan sebuah universitas negeri mungkin adalah menyediakan pendidikan yang cukup bagi sebanyak mungkin mahasiswa dengan kendala fisik dan keuangan yang dihadapi. Sama halnya, badan pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan tertentu yang tidak dapat diberikan perusahaan bisnis secara efisien kepada sebanyak mungkin orang dengan biaya serendah mungkin. Untuk semua contoh ini, organisasi menghadapi masalah keputusan manajemen ketika berusaha mencapai tujuan atau maksud tersebut dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya. Tujuan dan kendala bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain, tetapi proses dasar pengambilan keputusannya adalah sama. Terkait dengan teori ekonomi, suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Di dalam sistem perdagangan bebas, ekonomi makro sebaliknya adalah ilmu yang membahas tentang output pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Meskipun teori ekonomi mikro perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial, kondisi ekonomi makro secara umum seperti tingkat permintaan agregat, tingkat inflasi, dan tingkat bunga di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi beberapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Meskipun perusahaan mempunyai tujuan
tujuan yang lain, model maksimalisasi laba secara tepat dapat memprediksi perilaku perusahaan dan oleh karena itu kita menerima model tersebut. Jadi metodologi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi-asumsi yang dibuat. Keterkaitan dengan ilmu keputusan, yaitu ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika, ekonomi, dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan, model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ekonometri kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang mempostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Sebagai contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta, yaitu Q, untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut, atau P, serta pendapatan konsumen, yaitu Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan, yaitu komoditas, komplementer, dan substitusi secara berturut-turut. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal, yaitu dalam model matematika sebagai berikut, yaitu Q atau kuantitas sama dengan F dikali P, Y, PC, dan PS. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, PC, dan PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya atau ekonometri. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS. Dan untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan dalam suatu perusahaan, memaksimalisasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu mengambil keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis, yaitu sebelumnya kita mendefinisikan pokok bahasan ekonomi manajerial dan fungsinya, sekarang kita dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis, yaitu di mana area fungsional tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas, yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Dan membahas berbagai hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Berikut proses-proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial pada umumnya, yaitu terdiri dalam 5 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Yang selanjutnya yaitu memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia dan kemudian mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses-proses ini sekarang direnovasi dengan adanya globalisasi ekonomi dunia dan penggunaan secara luas komputer dan teknologi informasi. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsinya.
Dalam perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perorangan atau perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, persekutuan atau kemitraan, perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih orang, dan perseroan, yaitu dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi swasta, rumah sakit, museum, dan yayasan. Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah, dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dengan sangat menguntungkan bagi pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya yang lain. Perusahaan ada gunanya menghemat biaya transaksi atau transaksi cost semacam itu dengan menginternalisasi berbagai transaksi yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan. Perusahaan juga menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah lain yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. Akan tetapi, perusahaan tidak terus berkembang menjadi besar secara tak terhingga oleh karena keterbatasan kemampuan manajemen untuk mengontrol dan mengoperasikan perusahaan secara efektif ketika perusahaan menjadi semakin besar. Memang benar bahwa sampai pada suatu titik tertentu, perusahaan dapat mengatasi berbagai kelemahan internal karena besarnya perusahaan atau skala diskonomis dan mendirikan sejumlah divisi semi-otonom, yaitu dengan desentralisasi. Namun akhirnya meningkatkan lalu lintas komunikasi yang timbul ditambah dengan semakin jauhnya jarak antara manajemen dan tingkat atas dengan operasi pada setiap divisi, menimbulkan skala disekonomis yang membatasi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, fungsi perusahaan adalah menjadi sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang atau jasa yang dijual. Pemilik sumber daya, pekerja, dan pemilik modal, tanah, dan bahan mentah kemudian menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya yang lain tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dalam proses pemasok barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat, perusahaan menyediakan pekerjaan kepada pekerja dan membayar pajak yang digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa seperti pertahanan nasional, pendidikan, dan pencegahan kebakaran. Berikut tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang, pembelian peralatan baru dan peningkatan promosi. Karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang sangat penting, teori perusahaan sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan atau value of the firm. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang atau present value atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskonkan ke nilai sekarang karena nilai Rp1 atau $1 keuntungan masa depan lebih kecil daripada nilai Rp1 atau $1 keuntungan saat ini.
Nah, apa sih kendala-kendala dalam operasi perusahaan? Sebelumnya kita telah melihat di atas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari keterbatasan, ketersediaan input-input penting. Khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama dalam jangka pendek. Nah, keterbatasan teori perusahaan yaitu teori perusahaan yang mempostulatkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan penjualan, memaksimalisasi utilitas manajemen, dan perilaku pemuasan. Menurut model maksimisasi penjualan yang dikenalkan oleh William Baumol dan yang lain, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan. Tetapi bukan antara gaji dan laba, akan tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan hal sebaliknya. Oliver Williamson dan yang lainnya memperkenalkan model maksimisasi utilitas manajemen yang mempostulatkan bahwa dengan datangnya perusahaan modern yang berdampak pada pemisahan antara manajemen dan kepemilikan, manajer lebih tertarik memaksimumkan keputusan atau utilitas mereka, tingkat kontrol perusahaan, kantor yang mewah, dan lain-lain daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat dinyatakan sebagai masalah dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, sifat dan fungsi laba. Laba usaha versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha atau business profit mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun bagi seorang ekonom, laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Berikut teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun dalam hubungannya dengan laba perusahaan farmasi, perlengkapan kantor, dan industri teknologi tinggi yang lain. Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan perbedaan ini, yaitu teori laba dalam menghadapi resiko, selanjutnya teori laba karena pergesekan, teori laba monopoli, teori laba inovasi, dan teori laba efisiensi manajerial. Fungsi laba. Fungsi laba itu sendiri yang efisiensinya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan yang pasti. Sistem laba tidaklah sempurna, dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu mengatur harga yang dikenalkan terhadap listrik oleh perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan publik untuk sekedar mengembalikan normal atas investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dari polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukannya. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah bentuk yang paling efisien dari alokasi sumber dana yang tersedia.
Cara mengoptimalkan produktivitas dalam ekonomi manajerial, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas dalam ekonomi manajerial, yaitu yang pertama melalui analisis proses bisnis, yaitu melakukan analisis terhadap proses bisnis yang ada dalam perusahaan atau organisasi dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi, di mana menggunakan teknologi terbaru dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dengan cara mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan, di mana memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu peningkatan komunikasi, di mana dapat memperbaiki komunikasi antara manajemen dan karyawan, dapat membantu dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul dan meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya, pengembangan sistem pengukuran kinerja, di mana dapat membuat sistem pengukuran kinerja yang tepat dapat membantu dalam mengukur dan mengevaluasi produktivitas sehingga dapat mengidentifikasi area yang dioptimalkan. Selanjutnya itu motivasi karyawan yang dapat membuat program-program atau sistem yang dapat memberikan motivasi kepada karyawan dan meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Selanjutnya yaitu ada keandalan proses, di mana membuat sistem atau proses yang reliable dapat mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu pengelolaan waktu, di mana dapat menciptakan manajemen waktu yang efektif, membuat jadwal kerja yang efisien, dan mengelola tugas yang efektif dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan kerja, di mana membuat lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan kondisi kerja yang ergonomis, penerangan yang baik, dan suhu yang nyaman dapat membuat karyawan merasa lebih sejahtera dan produktif. Selanjutnya yaitu pembagian tugas yang efektif, di mana membagi tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi karyawan dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas karena setiap orang dapat bekerja pada tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu sistem reward atau punishment. Membuat sistem reward dan punishment yang efektif dapat meningkatkan produktivitas karena memberikan insentif kepada karyawan yang bekerja keras dan memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak bekerja dengan baik. Yang terakhir yaitu pengelolaan proyek yang efektif, di mana dapat membuat perencanaan proyek yang baik dan mengelola proyek secara efektif dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dan meningkatkan produktivitas. Nah, beberapa cara tersebut adalah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas dalam ekonomi manajerial. Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai produktivitas yang optimal, kombinasi dari beberapa cara tersebut perlu dilakukan dalam konteks bisnis atau organisasi yang berbeda pula. Berikut yaitu ciri-ciri ekonomi manajerial. Yang pertama, mempelajari interaksi antara ekonomi dan manajemen dalam perusahaan dan organisasi. Yang kedua, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan organisasi dan mencari solusi-solusi yang efektif untuk masalah tersebut. Yang ketiga, menggunakan teori ekonomi dan metode analisis ekonomi dalam menganalisis masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan organisasi. Yang keempat, mengaplikasikan konsep manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dan organisasi. Yang kelima yaitu mempelajari bagaimana perusahaan dan organisasi dapat menentukan harga pokok dan jasa mereka, mengelola operasi, dan mengambil keputusan investasi. Yang keenam yaitu mempelajari bagaimana perusahaan dan organisasi dapat mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi yang memahami dinamika pasar dan industri. Mengaplikasikan konsep ekonomi dan manajemen dalam perusahaan dan organisasi yang berkembang dengan pesat seperti perusahaan besar atau global. Selanjutnya yaitu yang terakhir mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengatasi masalah-masalah perusahaan dan organisasi. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ekonomi manajerial adalah cabang ilmu yang menggabungkan dua bidang, yaitu ekonomi dan manajemen untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan organisasi dan mencari solusi-solusi yang efektif untuk masalah tersebut. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan yaitu
di mana ekonomi manajerial adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam proses pengambilan keputusan di dunia bisnis. Kesimpulan dari ekonomi manajerial yaitu ekonomi manajerial memadukan teori ekonomi, manajemen, dan mata kuliah alat untuk menganalisis pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial dapat membantu manajer memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Ekonomi manajerial membantu organisasi menyusun rumusan strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang maksimal. Ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi mikro dan metode kuantitatif untuk membuat keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu ekonomi manajerial relevan dengan manajemen non-bisnis atau organisasi nirlaba. Prinsip-prinsip ekonomi manajerial berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efisien dan topik-topik keputusan yang sering dikaji dalam ekonomi manajerial adalah perilaku konsumen, penggunaan tenaga kerja, dan penetapan harga. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.